Bank Syariah Indonesia. Syariah Indonesia. Cobain serunya aplikasi Bank Syariah Indonesia Mobile yang memudahkanmu untuk menemukan dan berbagi berkah. Lebih mudah investasi emas, berbagi manfaat lewat wakaf, cari lokasi masjid, bahkan lebih mudah buat eksis. Buka rekeningnya juga mudah, bisa di mana aja. Asik kan? Sambil hangout, sambil ngopi cantik, sambil ngapain aja, terserah. Nggak pakai ribet. Bank Syariah Indonesia Mobile, sahabat yang menemanimu untuk hidup lebih mudah, lebih berkah. Bank Syariah Indonesia. Next Up merupakan sebuah perusahaan training, coaching, mentoring, dan consulting bagi bisnis dan industri yang saat ini berfokus pada pendampingan dan pengembangan UMKM untuk naik kelas dan go digital. Sebagai bentuk komitmen kami, Next Up bersama Bank Syariah Indonesia mempersembahkan program mentoring dan coaching sinergi untuk UMKM melalui pelatihan dan pendampingan bisnis secara terstruktur dan sistematis yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas UMKM dari berbagai aspek. Pembinaan sinergi UMKM terdiri dari tahap 1, pendataan dan asesmen awal, tahap 2, pelatihan dan pendampingan bisnis, tahap 3, asesmen akhir dan awarding, di mana UMKM yang mengikuti program ini akan mendapatkan pembekalan materi sebagai berikut. 1. Business model. 2. Product validation. 3. Digital marketing strategi. 4. Business and product legality. 5. Financial literacy. 6. Islamic business ethic. Program ini didampingi langsung oleh praktisi dan profesional di bidangnya. Seluruh rangkaian program ini gratis dengan bonus, coaching oleh certified coach, konsultasi bisnis selama 1 bulan, dan bantuan dana usaha bagi peserta terbaik. Next Up dan Bank Syariah Indonesia bersama sinergi UMKM mewujudkan UMKM naik kelas dan go digital. Baik, teman-teman, mohon perhatiannya ya, kelas akan segera dimulai nih. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi nih teman-teman, harus pada semangat dong ya. Pasti insya Allah udah pada sarapan semuanya ya. Dan kita harus tetap semangat walaupun lagi pandemi seperti ini. Dan tetap jangan melupakan protokol kesehatan dan tentunya tetap stay at home. BTW jangan lupa 3M ya. Udah pada tahu belum 3M itu apa? Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Oke, berbicara tentang pandemi seperti ini, tentu kita akan merasakan dampak yang cukup berat, terutama di sektor perekonomian. Usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM ini memiliki peran penting dalam perekonomian. UMKM memiliki kontribusi yang cukup besar dan signifikan dan sangat luar biasa sekali. Pada kesempatan di pagi hari ini kita ada di program Mentoring and Coaching bisnis model nih temanya pada pagi hari ini, Kamis tanggal 19 Agustus tahun 2021. Oke, perkenalkan teman-teman semua, nama saya Selasa Kasari yang akan memandu acara dari awal hingga berakhirnya acara. Dan tak lupa nih, saya ucapkan selamat datang kepada yang terhormat, Bapak M. Muhaimin SIP MA selaku CEO PT Next Up Kolegia Indonesia sekaligus Master G Coach, dan yang berbahagia nih para peserta pada pagi hari ini. Oke, sebelum kita mulai kelasnya, izinkan saya menyampaikan sedikit pengantar. Nah, kelas ini sangat penting nih untuk diikuti karena banyak banget informasi yang bakalan kita dapatkan dan informasi ini akan lebih dipahami jika ada diskusi yang efektif. Sehingga saya berharap seluruh para hadirin, para peserta bisa mengikuti diskusi ini dengan sebaik-baiknya dan semaksimal mungkin. Baiklah, selanjutnya saya akan menyampaikan beberapa ketentuan acara pagi hari ini. Yang pertama, penyampaian materi kami beri waktu selama 75 menit, dan selama pembicara menyampaikan materinya, peserta tidak diperbolehkan melakukan interupsi. Dan jika ada pertanyaan, silahkan tanyakan melalui kolom chat dan boleh on mic atau meng-unmute speaker yang nantinya akan saya pilih, lalu dijawab oleh pemateri kita yang luar biasa pada pagi hari ini. Dan sesi tanya jawab akan dibuka setelah pembicara menyampaikan materinya. Jadi sesi tanya jawab akan dilakukan selama 30 menit. Nah, selanjutnya nih saya akan membacakan profil singkat dari pemateri kita pada pagi hari ini. Pemateri kita pagi hari ini bernama Bapak M. Muhaimin SIPMA. Beliau lahir di Ponorogo tanggal 5 September 1982. Dan Bapak M. Muhaimin SIPMA ini mengenyam pendidikan Magister Fisik Hubungan Internasional Universitas Darul Ulum Jombang dan pasca sarjana di Islamic Filosofi IKAS Universitas Paramadina. Bapak M. Muhaimin SIPMA juga merupakan dosen Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah Bakti Nugraha Tangerang dan owner PT Menara Mas Abadi, toko kulit dan imitasi, owner Purnama Mart, Stationery, Shoes, Sandal, Bag and Toys, dan pengurus Serikat Saudagar Nusantara Kabupaten Bogor tahun 2019, Sekjen AMRI atau Asosiasi Masyarakat Retail Indonesia Bogor, pengurus pusat GNB Gerakan Nusantara Berdaya, dan masih banyak banget nih teman-teman pengalaman-pengalaman beliau yang sangat luar biasa. Baik, tanpa berlama-lama, acara selanjutnya adalah pemaparan materi dari pemateri kita yang luar biasa. Kepada Bapak M. Muhaimin, SIP, dipersilahkan. Terima kasih Kak Septi waktunya. Senang bisa bertemu pada pagi hari ini. Alhamdulillah. Gimana Mbak Septi, sehat? Alhamdulillah sehat, Bapak Muhaimin. Gimana Bapak nih, Pak? Sehat? Alhamdulillah, Kak. Panggilannya Kak Sela apa Kak Septi? Ya, boleh deh, terserah. Boleh Kak Sela, boleh Kak Septi. Oh iya. Makasih Kak Sela. Gimana, langsung aja Mbak ya? Iya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi azmain, amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Mungkin sebelum acara pada pagi hari ini kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Mungkin berapa menit berdoa. Berdoa mulai. Doa dicukupkan. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mengikuti acara pendampingan, mentoring, coaching bisnis Bank Syariah Indonesia dan PT Next Up Collegia Indonesia dari berbagai daerah, beraneka macam produknya dan berapa macam kemampuannya, dan terima kasih sudah meluangkan waktu yang luar biasa. Tadi sudah diperkenalkan secara singkat. Saya terakhir pendidikan saya di Pasca Sarjana Paramadina, kemudian ada beberapa hal yang saya pernah ngikutin. Ada Grounded Leadership Coach ini di leading Coach Dr. Fahmi ini di Malang. Kemudian Grounded Business Coaching ini GBC yang G-Coach itu. Ada Coach Armala, kemudian the Who to be with Class Customer Manager, Asia Coach, dan beberapa hal, dan Coach Johannes G. Pauli. Itu mungkin pengalaman berapa yang saya banyak pengen rajin ya tadinya, ahlul workshop kemana-mana, sering ikut aja kelas kemana-mana. Kemudian saya pernah saya beberapa bekerja itu di General Contractor Oil Company, di perusahaan minyak. Waktu habis lulus kuliah tahun 2006, saya supplier untuk Pertamina, kemudian untuk Chevron, kemudian Total, dan kemudian Sinop. Nah, berkaitan perusahaan oil and gas. Jadi saya sering waktu itu tender, karena waktu 2005 sampai 2012 itu kondisi harga minyak itu masih bagus dan perusahaan minyak berkembang luar biasa. Ya, kita waktu itu alhamdulillah saya banyak belajar tentang bagaimana bekerja dan mengalami. Jadi karyawan lumayan lama juga lah. Saya ada karyawan ada hampir 5 tahun, 6 tahun. Karena saya habis tahun 2010 itu jadi kantor itu pilot banyak tagihan yang macet. Akhirnya saya keluar, dan saya ketika keluar itu saya melanjutkan pasca sarjana. Begitu saya nggak kerja, saya melanjutkan pasca sarjana. Karena mungkin waktu itu pernah cerita ketika senior saya bilang ketika masih kuliah S1 nganggur, ya udah saya lanjutkan S2. S2 nganggur nanti lanjut S3 katanya gitu. Dimotivasi seperti itu ada beberapa. Ketika S3 nganggur, anaknya jangan sekolah katanya kan gitu. Makanya beberapa hal saya termotivasi ketika alhamdulillah saya melanjutkan ketika kondisi saya nekat untuk melanjutkan pasca sarjana itu, saya banyak terinspirasi karena di situ banyak orang bisnis, orang politik, orang beraneka ragam. Akhirnya saya dapat pekerjaan. Ya saya Bank Syariah Indonesia ini kan gabungan merger dari 3 bank, dan saya tahun 2013-14 itu masih pengadaan ke Bank Syariah Indonesia waktu itu, kantornya di Sudirman, untuk sofa dan beberapa hal lewat Kediri interior ini. Kita pengadaan sofa di seluruh Indonesia. Lah bank-bank itu berkembangnya, Bank Syariah itu antara 2010-2012 itu berkembangnya luar biasa lah. Nah, kalau sekarang akhirnya antara Bank BRI Syariah, Bank BNI Syariah, Bank Syariah Mandiri ini digabung, ini jadi modal yang luar biasa. Makanya Bank Syariah Indonesia bank terbesar 10 besar di Indonesia. Nah, kemudian beberapa hal, kemudian saya merintis usaha ketika tahun 2013-14 saya membuka beberapa toko, waktu itu toko bahan sepatu dan kulit di toko daerah Ciamas. Nah, waktu itu hampir saya punya toko sampai 45 ya. Ya karena kondisi pandemi ada beberapa toko saya sekarang saya lampingkan, ada satu karena pandemi ini kerasa banget karena core saya waktu itu pengadaan
jual bahan sepatu kulit, sepatu untuk sekolah. Ketika sekolah nggak ada, berarti otomatis terdampak. Tapi alhamdulillah ada pesannya mana? Ada beberapa hal. Ada beberapa hal yang perlu kita harus semangat terus ketika kondisi apapun. Ya, tapi ada selain itu saya juga ada sekarang masih ada toko Purnama Mat. Ini bergerak dalam bidang kita ATK, aksesoris dan kado-kado sepatu sandal. Ini sepatu jadinya. Alhamdulillah sekarang masih inilah. Dan kemudian yang terakhir ini kita beberapa perjalanan ini kemudian ketika pandemi ternyata banyak kebutuhan kita berkaitan pendampingan. Tadinya kita ada ngisi di beberapa secara offline lah. Bank BJB, kemudian Bank PNM, dan beberapa dinas sebenarnya. Akhirnya kita membuka atau membuat perusahaan baru Next Up ini untuk membantu UMKM dan PT. Kita bisa kerjasama dengan beberapa BUMN dan perbankan. Lah, akhirnya alhamdulillah sampai pada kita bisa mengadakan pendampingan dan mentoring dan coaching bisnis ini bersama Bank Syariah. Alhamdulillah pada sampai saat ini berjalan beberapa kelas kan gitu. Nah kemudian ada beberapa hal sebenarnya selain itu saya juga di Amri, kemudian tangan di atas ya Bogor, tapi sekarang udah jarang ini juga. Tangan di Amri, waktu itu Amri itu Asosiasi Masyarakat Retail Indonesia. Ya mungkin itu perkenalan dari saya, dan terima kasih nih saya lihatin banyak-banyak orang-orang yang usahanya bisnisnya udah luar biasa juga. Ada beberapa, coba saya sapa, ini ada Ibu Ani Ari Lestari, terima kasih Bu Ati, Kang Eyen. Kang Eyen ini udah Al-Hikmah, udah keren kan, punya lembaga. Salam ini Kang Eyen. Kemudian Bu Hani, Haris Syukurillah, Kedai Bakti Nugraha. Kemudian terima kasih Hartanto, Kacang Kruk ya ini. Hani Anissa, kemudian Hilastu Firdaus, Irma Indah, Hairunasi Dapur Mitra Samudra, Kiki Setia, Muhammad Taufik, Nining Rahmasari, kemudian Nining, Nuropik, Retno Agustin, Reza, Faryadi Macata, Rizky Sulastri, Rosyanti Bunga Ros, Siti Mariam, Sri Mulyani, Sri Rezeki, Indrani Suryani Sidingdong, dan Yesi Kukebi. Terima kasih para peserta yang mengikuti pada pagi hari ini. Mungkin kita langsung aja, sebelumnya kita mungkin persiapin sambil kita relax aja, kita sharing-sharing aja lah. Semuanya kan pada udah business owner dan mereka udah bisa semuanya. Kita mungkin yang bisa sambil nyiapin kopi dulu sebelum nanti kita diskusi lebih jauh. Dan ada beberapa hal yang kita hari ini pada ngomong sebelumnya kan udah dijelaskan tentang marketing ya waktu itu untuk Kos Rahmat itu. Nah, saya hari ini ngomong kemarin bisnis etik, kemudian hari ini bisnis model. Nah, karena bisnis model ini sangat penting sekali untuk mengetahui dashboard kita, nanti bisnis kita bisa dilihat dalam satu lembar dan ada yang satu lembar kanvas. Kemudian sebelumnya ada, saya ingat falsafah dari Ronggo Warsito. Ronggo Warsito ini adalah guru dari Coach Cokro Aminoto. Kemudian tadi pun ini lah sebentar. Itu tadi customer siapa dan kemudian bagaimana apa yang akan kita dapat. Nah, sebenarnya hampir lah ini lebih penjelasannya. Penjelasannya lebih inilah gitu. Nah, ini Ibu siapkan catatannya dan mulai dimasukkan pelan-pelan sesuai dengan bisnis kita. Ayo mangga disiapkan bukunya, nanti kita pelan-pelan aja. Kita Mbak Septi, waktunya sampai jam berapa sih Mbak?
Kalau di sini sampai jam 11, Mas. Oh iya, udah tanya sambil ini ya. Ya udah nanti sekarang bagaimana mengisinya akan kita bareng-bareng Bapak Ibu siapkan kertas catatannya. Kalau nanti dicoret-coret bisa juga, tapi akan dikirim nanti untuk yang lembar kosongnya. Bapak Ibu bisa langsung mengisinya. Nah, sekarang pada core business. Core business ini pada item ini, kalau di sini ngomong otak kanan tadi itu kan otak kiri ya. Otak kiri itu yang ngomong otak kiri, mereka kalau kreativitas yang lain-lain kan di otak kanan, ini yang logikal yang macam-macam. Nah, ini core business ini yang paling ujung ini. Core business ini apa? Nah, core business ini ada 4 core business. Makanya Bapak Ibu jelas adalah salah satu atau 2 ini. Yang pertama keting komoditi. Nah, ini kategori masing-masing. Ketika harga yang murah dan sumbernya yang dari pertama. Trading bisa grosir, bisa macam-macam. Grosir atau kita jadi, dan kalau mau kita grosir, trading itu grosir, toko-toko retail. Nah, mereka kan harus tumbuh cepat karena mereka toko-toko ya, store brand. Nah, kata kuncinya apa? Mereka harus tumbuh, kemudian harus buka di mana-mana dan pergerakannya cepat. Nah, kita bisnis paling nggak pilih salah satu. Kalau memang Bapak Ibu diproduksi, nah Bapak Ibu harus fokus pada peningkatan kapasiti dan efisiensi. Nggak bisa kita empat-empatnya kita pegang semuanya. Kita udah produk, kita fokus macam-macam. Lah kita pelan-pelan, kita ini bukan nggak boleh, tapi maksudnya nggak kurang maksimal. Katakanlah satu produksi sama produk, ya udah itu katakanlah mereka saling meningkatkan. Lah kalau bisa fokus aja di satu-satu dulu. Ketika kata kunci mereka katakanlah jualan, ya udah kita ngomong cari harga yang paling murah, sumbernya produk kita paling dari yang pertama, kemudian produksi kita harus meningkatkan kapasitas kita, kemudian lah Bapak Ibu pilih, Bapak Ibu itu masuk kategori mana? Isi di core bisnis, apakah manufaktur, contohnya apakah inilah. Kemudian brandnya apa? Mereknya Bapak Ibu ditulis, katakanlah toko apa, produksi apa, ini ditulis di brand. Customer segment. Nah, customer segment itu penggolongan orang-orang yang tertarik dengan business value. Nah, sekarang kalau demografi, jenis kelamin, usia, pekerjaan, lokasi, pendidikan, agama, dan nah, katakanlah Bapak Ibu madu ini kadernya, kerjaannya, lokasi, pendidikan, agama, ekonomi. Katakan ekonomi itu pendapatannya berapa yang Ibu mau sasar? 1 juta atau 10 juta, ini akan mempengaruhi produk yang lain. Lokasinya di mana, pendidikannya berapa. Kemudian psikografi. Psikografi ini masuk pada hobi. Apakah hobinya customer segment kita mau apa? Dia suka jalan kemana, baca apa, dan olahraganya apa? Ini kalau bisa kita tentukan. Ya minimal kita isi yang memahami dulu ya. Ibu Pak, kita harus paling nggak memahami dulu bagaimana hal ini. Nah, harus cara belinya. Apakah retail atau online atau beberapa kali belinya. Nah, ini Bapak Ibu isi yang di kolom ini ya, customer segment. Tadi makanya langsung bisa ditulis atau beberapa hal nanti di customer segment. Makanya kita nanti bisa sambung sambil diskusi. Nah, yang kemudian customer konsumen atau produk customer real, sebentar nih, core business, customer segment. Nah, sekarang customer relationship. Ini konsumen produk Anda atau temukan produk konsumen Anda. Nah, di mana? Customer relationship adalah cara yang bisa Anda gunakan. Lah, bagaimana kita
kita bisa menemukan customer kita, ada beberapa hal, ada 10 item ini, Bapak Ibu bisa menjelaskan customernya di mana. Pertama bisa website. Bapak Ibu buka website untuk menjual ke customernya. Tadi kan udah ditentukan customer segmennya. Nah, kemudian customer relationship-nya untuk mendapatkan customer relation kan dia jelaskan bagaimana cara-cara yang bisa digunakan berkomunikasi dengan customer. Kemudian ada toko, website, kemudian sosial media. Sosial media itu Bapak Ibu pasti punya, ada Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, atau semuanya hal yang ada giveaway, souvenir, kita memberikannya, promosi, day, seperti itu beberapa kita undang, ada event, kita ikut event di mana-mana, pameran dan lain-lain. Pameran, bazar, komunitas, atau sponsorship, kita bisa mengenalkan dengan produk kita. Nah, Bapak Ibu, dari 10 item ini yang sudah dipakai berapa? Coba di list. Saya jualan udah di sosial media. Katakanlah di toko, udah punya toko offline-nya. Atau ikut pameran, ikut komunitas, atau berapa hal. Nah, nanti bisa akan tambah, katakanlah sosial medianya baru 1. Nah, nanti sosial medianya bisa ditambah, dibikin semuanya sosial media. Nanti bisa tambahin sosial medianya di mana, kan gitu. Nah, nanti kalau mau promosi lain lagi strateginya ya. Ini beberapa hal. Yang penting kita jelaskan pada customer relationship ini di sini. Nah, sebenarnya ngisi bisnis model Kampas itu bisa juga dari value proposition. Tapi biar kita ini bisa dari sini juga. Dan nanti kemudian kita channel tadi, coba Bapak Ibu di sini kan channel nih, customer nanti tadi di sini channel kemudian. Nah, kalau channel ini adalah cara kita menjangkau customer, tidak terbatas pada distribusi, tapi juga hal yang lainnya yang menyebabkan bisnis kita atau customer kita bisa bersentuhan. Nah, kita lihat kalau channel mungkin kita Bapak Ibu bisa ada lihat ada berapa hal, ada digital, kita bisa email, blog dan lain-lain. Nanti fisikal dan toko sendiri dan berapa hal. Nah, ini bisa tentukan. Nah, nih channel ini distribusinya di mana? Toko atau outlet. Kemudian bisa member, referensi, bisa canvassing, bisa kemitraan, web store, ada telesales, bazar, pameran, konsigmen, marketplace, direct sales, reseller, institusi. Nah, ini beberapa hal Bapak Ibu bisa masukin. Ketika sekarang masih baru di toko, bisa ditambah katakanlah di marketplace belum. Kan sekarang marketplace juga bisa di beberapa, katakanlah kita belum di marketplace, kalau katakanlah di GoFood, Gojek belum, di Shopify belum ketika jual makanan, ya Bapak Ibu harus buka. Jadi tambah selain toko kita bisa buka ini, lah nanti dihitung ini akan menambahkan omset. Kontennya 100 juta, dapat 50 juta. Nanti kan omset kita. Makanya Bapak Ibu kita ini gitu. Nah, Bapak Ibu karena yang toko sudah, web store udah, bazar udah. Mungkin kondisi sekarang mungkin belum ya bazar karena ada beberapa, tapi yang perlu ditingkatkan mungkin di marketplace. Ada Shopee Food, kembangnya luar biasa ketika kita ngomong. Kemudian kita ngomong value proposition, ini yang paling penting ketika jualan itu. Karena Bapak Ibu harus tahu value proposition-nya. Ini di sini nih. Value proposition ini di tengah tadi. Bisa tadi kan. Kalau yang tadi relationship, channel,
kemudian customer segment, kita ngomong pada strategi. Sekarang value ini pada ngomong kita pada sistem. Kita harus manfaatnya kita bermanfaat, dan value-nya, value untuk produk kita apakah, katakanlah produk kita kalau produk kita ada herbalnya, kalau kita yang paling apa, katakanlah kita harus tentukan value kita. Makanya orang ruginya apa sih ketika nggak beli kita, dan kelebihannya apa? Katakanlah ada beberapa orang ketika kita nulis kelebihannya masing. Salah satu untuk gampang Bapak Ibu untuk bikin copywriting, dan nanti bisa ini. Lah, ketika kita jual, kita ngomong jangan pada spesifikasi aja. Makanya kita manfaatnya. Hal yang penting yang harus Anda punyai, yang bisa menjalankan value bisa diberikan pada customer. Contohnya, siapa yang menjalankan? Apakah karyawan, pramuniaga, atau pelayan toko dan lain-lain. Ini key resource kita itu siapa? Yang masak siapa? Yang produksi siapa? Katakanlah karyawan, pramuniaga, dan atau warehouse, bisa store shop dan lain-lain. Kemudian ini ada beberapa hal, fasilitas pabrik, bisa kendaraan, mesin-mesin. Ini beberapa hal ketika key resources tadi itu. Lah, kalau key activity, produksi aktivitas merancang, membuat, mengirimkan produk, atau aktivitas operasi yang bisa muncul pada perusahaan. Nah, contohnya ada rumah sakit, konsultan, platform untuk menjadi tempat atau wadah bertemunya. Nah, kalau key resources ini bisa fasilitas pabrik, gedung kendaraan, brand hak paten. Ini yang tampak dan yang tidak tampak. Bisa tenaga kerja, bisa sumber daya keuangan perusahaan, atau bisa cash dan kredit. Nah, key resources ini ada dua. Contohnya physical asset ini yang nggak tampak. Contohnya hak paten. Hak paten ini kan, atau merek atau lain, ini kan jadi sumber kita karena kita bisa jual lebih ini. Kemudian tenaga kerja, sumber daya keuangan perusahaan, cash atau kredit. Nah, kemudian ada strategi kerjasama dengan perusahaan, kerjasama dengan ini key partner. Kemudian kalau key partner itu katakanlah supplier, Bapak Ibu beli, atau vendor, kurir, atau sales dan distribusi. Ini bisa di beberapa hal. Nah, key partner ini kerjasama dengan perusahaan yang tidak sejenis, bisa juga kerjasama dengan perusahaan kompetitor, atau kita itu kerjasama sama siapa sih gitu. Katakanlah kita belanja produknya ke grosir, ke vendor, ke beberapa. Lah, kita kan harus kita tentukan. Makanya Bapak Ibu belanjanya kemana, dalam artian untuk di situnya gitu loh. Oke, kemudian kita cost structure ini ada dua, ada fixed cost dan variable cost. Ini ada cost driven, sensitif terhadap bahan baku, kemudian perusahaan yang tidak terlalu memberikan karena dijual dengan nilai fixed cost, biaya yang tetap yang muncul tidak bergantung pada jumlah produk. Contohnya gaji karyawan, yang lain-lain. Ini kan masuk di situ. Sewa, biaya sewa, kemudian biaya-biaya yang muncul pada sesuai dengan jumlah yang diproduksi atau cost. Lah, ini masuk di cost structure. Lah, ini bisa diisi, katakanlah ininya berapa, biaya sewanya, kemudian gaji karyawan, kemudian apa, ada beberapa hal yang perlu dikeluarin untuk biaya marketing, untuk gaji karyawan, untuk berapa hal.
Lah, ibu-ibu tulis. Kemudian ada revenue stream, cara yang digunakan untuk menghasilkan penjualan produk. Nah, ini bisa juga aset penjualan produk secara fisik. Ibu bisa jualannya dari mana, kemudian customer membayar sesuai dengan ini, bisa berlangganan atau beberapa biaya izin pakai jasa. Contohnya, revenue stream ini bisa didapat dari penjualan ibu atau katakanlah yang punya kios, di depannya disewain untuk beberapa hal. Ibu sambil jualan, di depannya ada jualan minuman, apa-apa. Ini bisa juga penghasilannya dimasukkan dari situ juga untuk revenue stream. Mungkin sebentar lah. Yang di sini, yang terakhir, nih, kita habis diskusi aja deh. Sebentar. Nah, yang di sini kita ngomong kompetitor paling bawah. Kompetitor itu ibu saingannya atau kompetitornya siapa aja sekeliling, yang besar, yang terbesar katakanlah, kemudian yang sedang, yang ibu tulis kompetitornya di mana. Tadi kan di sini udah disebutkan di atas, nanti materinya dikasih ya, atau berapa hal contoh, ada key partnernya, jelasnya siapa, key resource-nya siapa, kemudian key activities, value-nya itu atau produk yang ibu jelaskan apa. Kemudian ada beberapa hal revenue stream, produk yang dijual atau berapa. Nah, sekarang kompetitor ini saingannya atau di sekeliling ibu itu siapa kompetitornya. Bisa ditulis dari jauh, dari berapa jarak radius berapa kilo, atau yang terbesar dalam artian. Kemudian benchmark, Bapak Ibu pengen niru bisnisnya kayak siapa? Nah, ini bisa ditentukan bisnisnya itu, Bapak Ibu niru kayak siapa? Pengennya saya bisnisnya, menurut Ibu kan punya benchmark macam-macam yang mau ditiru itu bisnisnya kayak siapa? Ini tergantung bisnis macam-macam. Apakah kuliner kayak punya restoran kayak yang terbesar siapa? Atau kita punya toko katakanlah kayak Gramedia atau kayak Indomaret, Alfamart ketika toko retail. Makanya kita tulis benchmarknya berapa, siapa aja. Katakanlah tokonya online atau produksi, catering, laundry, semuanya kan bisa. Laundry yang paling besar apa? Ya, saya pengen katakanlah kayak laundry Sasek, katakanlah berapa hal, itu kan banyak di mall-mall. Ada kalau di beberapa daerah. Ya ini tergantung, ini Bapak Ibu tulis, karena ini memotivasi Bapak Ibu untuk menjalankan bisnisnya itu. Nah, nanti mungkin dari beberapa ini, nanti Bapak Ibu harus diisi ini, harus dicoba ngisi untuk bisnis model kanvasnya. Jadi, bisnis model kanvas tadi udah dijelaskan dari beberapa item, nanti bisa dijelaskan dari pertama saya jelaskan, nanti kita bisa bantu untuk mengisi atau beberapa hal. Karena ini tergantung kebutuhan Bapak Ibu. Ya, ini harus penting dipahami aja alurnya dulu, customer dan kelebihannya, value processing itu kelebihannya produk Bapak Ibu ya. Key activities apa yang dilakukan, sumber dayanya apa, kemudian kerjasamanya sama siapa, biaya yang dibutuhkan buat sewa, produksi, katakanlah gaji karyawan, kemudian revenue stream itu pendapatan selain jual produk itu apa aja, hasil produk Ibu. Katakanlah di situ ada jualan produk yang lain, contohnya bisa dimasukin ke situ. Mungkin dari pemaparan pada siang ini, mungkin untuk sementara itu mungkin kita langsung diskusi atau bisa menambahkan penjelasan saya. Monggo yang lebih ini kalau bisa tambah menjelaskan, bisa kita sharing-sharing diskusi. Karena Bapak Ibu udah luar biasa, saya bukan mengajari, bukan mengini, karena saya sama-sama kita sharing tentang pengetahuan ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila kata-kata yang ini. Mangga Mbak Seli. Mbak Sela. Iya Pak. Baik, terima kasih kepada Bapak Muhaimin SIPMA telah memaparkan materinya. Wah, gimana nih teman-teman, pasti membuka pikiran banget kan ya, menambah wawasan lagi, atau bahkan informasi baru mungkin buat teman-teman semua yang tadinya nggak tahu, jadi tahu, yang tadinya udah tahu, malah lebih tahu lagi.
dari mulai tadi 5 kuasa owner, stakeholder bisnis, perbedaan pengusaha dan pedagang, dan menampilkan video yang menarik, yang banyak nilai yang bisa kita ambil dari video tersebut. Dan tadi Bapaknya juga sudah menjelaskan sedetail itu tentang bisnis kanvas, dan masih banyak banget yang udah Bapak Muhaimin sampaikan pada pagi hari ini. Mungkin teman-teman yang ada pertanyaan bisa banget langsung ditanyakan, mumpung ada narasumber yang expert dalam hal ini nih. Bisa lewat kolom chat atau raise hand. Oke. Baik, langsung saja kita mulai sesi diskusi ini nih. Oke. Di kolom chat mungkin belum ada ya pertanyaannya. Mungkin ada yang mau raise hand, teman-teman semua? Sayang loh kalau misalnya kita nggak memanfaatkan sesi diskusi ini dengan sebaik-baiknya. Atau mungkin pertanyaan pembuka kali ya. Ada yang raise hand nih dari Hertanto Kacangkrut. Boleh langsung saja Bapak Hertanto, dipersilahkan untuk pertanyaannya. Terima kasih penjelasannya Pak Muhaimin. Ya Pak Artanto. Saya menanyakan khususnya di customer segment ya. Di customer segment itu kan tadi ada beberapa kriteria, apakah itu dari umur atau dan sebagainya. Tapi apakah, pertanyaan saya itu gini, segmen itu maksudnya itu sebuah tempat atau kelembagaannya atau kriteria-kriteria atau berbagai macam dan sebagainya. Jadi misalkan saya punya kacang misalkan ya, kacang ini value-nya adalah quality and hygienis misalkan. Nah itu penyampaiannya ke customer segment itu segmen-segmen yang mana aja yang sekiranya bisa menerima itu. Jadi kembali lagi pertanyaan saya sederhananya adalah bagaimana kriteria daripada customer segment itu sendiri. Terima kasih. Baik Pak Artanto. Pak Artanto, kacang apa? Kacang truk Pak ya? Cangkruk iya. Cangkruk itu kalau dari Malang jagongan gitu. Pak ya? Ngopi-ngopi gitu ya. Ngopi-ngopi Pak ya? Iya. Berarti ini temennya ngopi-ngopi ya di warung-warung. Ya. Keren. Itu kacang telur apa kacang apa Pak? Kacang telur Pak. Jenisnya kacang telur. Kacang telur ya. Oke. Sama Pak, saya juga senang itu kacang telur. Saya kebetulan kan dari Jawa Timur juga sama. Iya tadi dari Jombang pondoknya ya. Iya Pak, dulu dari ini. Nah Pak, itu sebenarnya Bapak udah kalau ngomong customer segment, kita begini loh Pak, maksudnya ini berarti pertanyaan langsung jawab aja Mbak Septi ya. Betul Pak, langsung jawab. Iya, oke. Iya Pak Artanto, salam kenal juga dan terima kasih sudah ngikutin acara pada pagi hari ini. Customer segment itu gini, maksudnya gini Pak, yang tadi disebutkan dalam ini. Lah, Bapak menentukan yang biasanya beli di Bapak itu, sebenarnya kan Bapak udah tahu lah. Bapak produksi udah berapa tahun Pak? Maaf. Masih 1,5 tahun pandemi, ini produk pandemi. Oh iya. Jadi keren luar biasa. Jadi gini Pak, ditentukan customer segmen Bapak itu yang biasa make, itu umurnya berapa. Lah kalau ngomong value, katakanlah harganya kan bisa ditentukan nih. Harga Bapak itu masuk kacang yang paling, kalau cangkok berarti kan kelasnya beda dong sama yang di toko-toko katakanlah yang lain itu. Mungkin dari kontennya, kemasannya, dan lain-lain. Atau Bapak tadi value-nya bilang ngomong quality dan hygienis. Nah, quality dan hygienis ini dipunyai nggak pada kompetitor gitu loh. Nah, kita untuk meminimalisirkan, itu kita ngomong customer segment. Katakanlah gini, Bapak itu jual kacangnya sebenarnya segmen umur 25 sampai 35. Nah, katakanlah yang suka nongkrong itu berarti umur segitu. Nah, Bapak itu spesifik ketika orang sukanya yang umur situ. Apalagi beda lagi ketika Bapak jualan customer segmen umurnya 40 tahun atau 40 tahun ke atas. Mereka udah punya kolesterol, udah punya asam urat, udah punya lah. Bapak jelaskan bahwa ini gorengnya dengan minyak apa katakanlah nilai higienisnya. Produknya dari
bahannya katakanlah aman untuk di situ. Nah, ini berbeda ketika katakanlah Bapak value-nya, Bapak ngomong higienis, kemudian kualitinya, apakah ini sama nggak? Produk yang lain ada nggak yang punya higienis kayak Bapak? Dan Bapak maksudnya customer segment ini kita akan memudahkan. Ketika kita nggak punya gambaran, kita jualan kan nggak mungkin ke semuanya orang. Ya, Bapak semakin naikin value-nya, ketika yang lain katakanlah Bapak udah menemukan customer segment Bapak dan sesuai dengan value-nya, Bapak jualan itu kan kita bukan ngomong pada spesifikasi. Tapi ketika kita ngomong, oh sama-sama punya kacang, kemudian kebutuhannya sama makan kacang sambil nyangkruk, kemudian spesifikasinya sama, tapi kemudian ketika manfaat dan value-nya yang dicari katakanlah, ini bebas kolesterol katakanlah, orang asam urat ini boleh, itu kan value salah satu yang dilebihkan. Lah, ini akan lebih harganya ketika orang udah nggak mikir harga lagi kan. Katakanlah seperti itu. Nah, kalau enggak kacangnya dari bahan mana katakanlah. Ini ada segala sesuatu ditambahin bahan apa yang meningkatkan value Bapak. Katakanlah seperti itu. Bisa kemasannya bagus banget dan variatif harganya. Ada harga ketika temen nyangkruk itu namanya kacang pro. Berarti kan kita segmennya apalagi banyak di Malang, orang kongko-kongko, orang beberapa hal. Nah, Bapak kemasannya ini udah diurus Pak ininya. Logonya ini Pak ya? Sudah Pak, saya sudah punya NIP, PERT, halal juga sudah barusan keluar kok. Oh alhamdulillah udah keren lah Pak, tinggal meningkatkan itu. Ya customer segment itu maksudnya penentukan Pak. Bukan kemudian produk kita tuh nggak boleh disebut, tapi kita kan namanya jualan itu jelas ada paretonya ya. Yang jualan katakanlah gini, kita yang beli 100 orang, yang 80 orang itu katakanlah yang beli, yang 20 orang itu, Bapak kan udah tahu yang beli siapa-siapa, yang selama inilah 1,5 tahun ini. Nah itu akan dimaksimalin ke situ. Customer Bapak itu sebenarnya gini, yang loyal itu di antara sekian itu kan 20%. 20% itu akan menyumbang omset 80%. Tapi sebaliknya 80% itu menyumbang omset 20%. Nah, Bapak beli klarifikasi dan Bapak tentukan, oh saya itu sebenarnya jualan itu mau segmennya orang-orang inilah. Apakah jualan mahasiswa ke umur-umur sekian yang Bapak selama ini jualannya kemana? Apakah jualannya online ke berapa? Apakah jualan Bapak itu canvassing, taruh toko-toko, taruh kafe-kafe atau beberapa hal kan kayak gitu. Ya, di ini. Mohon maaf, saya potong dulu. Maksudnya, misalkan ya, jadi langsung ke customer segmentnya tadi. Value-nya tadi disampaikan juga sudah ada tambahan-tambahan Bapak tadi dari mana bahan ini. Oke lah. Apa namanya? Misalkan customer segment adalah sebuah restoran ya. Tentunya kan beda dengan kalau misalkan customer segmentnya dengan kantin sekolah karena targetnya di anak sekolah dengan di restoran kan juga sudah beda. Maksudnya itu apakah penentuan tempat ataupun badannya, jadi kayak tadi restoran kan juga beberapa macam, apakah sedetail itu ataukah cukup customer segment saya ya di restoran salah satunya misalkan, atau di tempat toko oleh-oleh. Itu pun tentunya seperti saya katakan, seandainya saya harus menyasar kepada kantin sekolah, tentunya kemasannya beda lagi. Apakah harus value-nya itu juga menyesuaikan segmennya tadi. Demikian, Pak. Ya, value itu bisa juga dalam gini, yang pokoknya ketika jualan Bapak ini kan udah katakanlah higienis. Ya udah selama ini dimaksimalin, ketika memang tambah, mungkin Bapak diturunin di produk sales-nya aja. Katakanlah gini, kemasannya. Ketika dioleh-oleh produk seriesnya harga segini, kemudian ketika di restoran dicangkrukkan kan otomatis kan berbeda Pak. Bisa Bapak main produk series itu jadi ada produk series, pokoknya Bapak itu jualan ukuran yang pos gede katakanlah. Tapi ketika di warung-warung Bapak ukuran yang kecil di kantin sekolah, orang terjangkau, tapi tanpa value Bapak kan tetap nggak berubah bahwa kacang ini akan tetap higienis, bahwa kualitasnya ini kan gitu. Jadi ketika ngomong produk series itu ada produk series itu ada 4.
Kemudian nanti biasanya di marketing juga disebutkan lah. Jadi nanti Bapak yang buat menaikkan kata, ini ukuran agak kecil, ini biar rame banget di kantin-kantin. Kemudian agak gede, ada yang paling mahal banget. Katakanlah yang tadinya Bapak harganya berapa, ada yang mahal banget. Ini khusus, katakanlah kemasannya berbeda dan isinya juga beda, lebih diskon di sini. Ini bisa dipakai pola kayak gitu. Tapi kalau memang Bapak targetnya ke oleh-oleh, kalau oleh-oleh kan berarti kan target usianya bisa 25 sampai 35, katakanlah kayak gitu. Berarti kalau oleh-oleh segmen Bapak orang yang pendapatannya orang yang di Malang. Contohnya saya pernah juga di Malang Stradel dan lain-lain, itu kan luar biasa ya yang datang berapa hal. Itu berbagai macam aneka kue datang ke situ. Nah, Bapak bisa terapkan ketika memang di oleh-oleh. Itu yang aku mendingan ngomong produk series itu sebenarnya. Jadi beda kemasannya, beda berapa hal. Kalau di SD berapa, tapi value-nya tetap. Oh, cangkruk ini udah mendominasi, semuanya ternyata ada. Cuma harganya variatif, katakanlah. Mungkin masukan dari saya seperti itu, Pak. Oke, terima kasih Pak Muhammad. Terima kasih loh Pak ya. Baik, terima kasih Bapak Muhaimin atas jawabannya. Semoga terjawab ya Pak Hertanto. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan lagi bisa di grup WA, karena Bapak Muhaimin juga join ya Pak ya di grup WA ya. Baik. Oke, selanjutnya kita beralih ke kolom chat ya. Di sini ada Kiki Setia nih Pak. Apakah BMC ini bisa juga untuk menggait investor untuk pengembangan bisnis dan minta tipsnya Coach untuk bisa menarik dalam penyampaiannya? Bisa langsung dijawab nih Pak. Ada Kak Kiki Setia ya, ini Mbak apakah? Kemudian ada beberapa hal BMC ini bisa karena sangat bagus sekali ketika orang melihat. Orang tuh melihat investor bisa langsung dengan selembar kertas BMC ini akan orang lihat sebenarnya bisnisnya ini gimana gitu, value-nya apa, kemudian ininya apa. Ini memang diperlukan, bisa dashboard. Kita akan ingat, oh ketika kondisi pandemi, tadinya katakanlah kita, berarti ada yang dirubah dong. Tadinya katakanlah kita nggak bisa jual di online, di toko atau di mana, berarti kita channelnya dirubah. Katakanlah kita hanya lewat GoFood atau Grab atau Shopee Food. Nah, bisa juga ketika yang tadinya jualan yang nggak bisa, katakanlah jualan warung yang kemudian matang, orang makan di situ, bisa berubah dengan frozen. Orang bisa mendapatkan. Nah, ini kan akan berubah. Makanya bisnis model itu ketika kita mengetahui dan sangat memahami, kita akan mudah kondisi apapun, kita akan bisa menyesuaikan dengan kondisi kita. Berarti ketika katakan pandemi jual makanan, kita akan berubah aja. Berarti berapa hal key activitiesnya kita berubah. Tadinya masak berarti jadi frozen. Nah, itu ada beberapa hal yang bisa tetap eksis kayak gitu. Nah, ini makanya bisnis model ini kita kadang harus belajar berapa kali ya gitu loh maksudnya. Kita nggak bisa, saya juga maaf beberapa kali belajar itu, saya juga masih belajar terus dalam artian, dan banyak turunannya bisnis model itu disesuaikan dengan beberapa hal. Nah, ketika lebih basicnya laundry ya. Ada beberapa laundry, ada teman saya itu ada laundry, Yasmin Laundry. Itu yang apa customer segment. Ada beberapa yang value-nya bahwa mereka menjaga dari suci. Ada karena gini, baju itu nggak pernah dicampur. Katakanlah satu orang nyucinya tersendiri dan pakai minyaknya apa dan aromanya apa dan beberapa. Nah, ini bisa. Makanya kita bikin ketika value-nya yang ditetapkan itu laundry-nya apa? Laundry kiloan kah? Apakah laundry satuan core-nya? Apakah laundry untuk karpet? Laundry untuk rumah sakit? Itu kan pendekatannya beda. Apakah laundry untuk pesantren? Laundry untuk ini beda-beda cara pendekatannya. Ketika rumah sakit juga beda. Nah, ini berapa tinggal disesuaikan. Makanya yang paling banyak sekarang itu di mana gitu. Nah, makanya perlunya kita bisnis inovasi
Katakanlah ketika beberapa hal orang takut laundry, ada sofa laundry beberapa orang dengan beberapa protokol katakanlah. Karena kemarin-kemarin bisnis laundry juga agak terdampak juga, tapi kemudian setelah ini kan mulai banyak ini juga lah untuk beberapa hal. Sangat bisa ya Kak Kiki, mungkin bisa disebutkan, bisa ditulis nanti, bisa bareng. Lah memang belajar BMC ini jujur nggak bisa mungkin 2 jam langsung, mungkin memahami langsung. Nanti kita bisa ketika memang beberapa masih kurangan, bisa habis acara semuanya kita ada tambahan untuk modifikasi nanti beberapa hal gitu. Yang penting Bapak Ibu kenal dulu aja bahwa dalam bisnis itu 9 item dan tambah modifikasi, ada benchmark, ada kompetitor. Benchmark itu motivasi kita bahwa kita akan cari yang terbesar, cari yang terbaik, ya cari yang terbagus, cari yang semuanya lah menjadi benchmark Bapak Ibu untuk bisnis itu. Jadi begitu melihat afirmasi, oh saya akan melihat bisa pelayanannya, bisa produksinya, nggak harus sama. Melihat benchmark itu nggak harus sama. Bisa juga Bapak Ibu ambil, oh saya paling senang di pelayanannya perusahaan ini, bank ini. Nah nanti Bapak Ibu tiru di aplikasi di bisnis. Ketika benchmark itu nggak harus sama, Bapak Ibu bisa niru semuanya. Apakah di kayak pelayanan kayak BCA, kayak bank-bank apa kayak gitu. Ya mungkin kayak gitu Mbak Sela. Baik, terima kasih Bapak Muhaimin. Oke, nih ada satu lagi dari penanyanya dari siapa ya? Ibu Ros. Nih, kalau sekiranya Ibu punya usaha yang beda jenis, produknya harus punya BMC yang berbedakah? Bagaimana nanti dengan laporan keuangannya? Apakah harus berbeda juga? Lalu bagaimana dengan perhitungan pajaknya, Pak? Bu Bisa Ros dijawab, ya. Pak. Iya, Ibu Ros. Ya itu ya, Ya, Bu itu kalau memang produknya berbeda bikin BMC-nya Bu. BMC-nya bisa 2 karena kan customer-nya akan berubah juga. Lah Ibu Bapak lebih spesifik yang mana gitu loh. Lah Ibu Ros ini bisnisnya apa dalam artian itu gini. Lah bisa ditentukan bahwa ketika kita ngomong pada bisnisnya BMC ini tidak mengaruhi beda. Pendapatan Ibu kan berbeda ketika BMC sama pajak, walaupun pendapatannya kan nanti akan ketahuan. Makanya saya sebutin ketika Bapak Ibu punya produk 2, kan nanti di pembukuan kasirnya, katakanlah di POS atau alat yang database-nya, ini akan berbeda gitu loh. Nah, nanti akan punya nilai yang lebih, dalam artian itu gini, nanti tinggal produk yang ini pendapatannya berapa, kemudian yang produk ini berapa. Nah itu kalau ngomong pajak ya sama-sama beda lagi Bu, bisa disiasati dan hal-hal yang, tapi customer segmennya sama enggak, kemudian value-nya kan otomatis berbeda. Lah alangkah lebih baiknya bikin 2 juga nggak apa-apa Bu, atau mungkin sama value-nya sama customer segmennya ya bisa juga dipadukan lah kalau memang itu masih satu ini gitu. Mbak Septia. Oke, terima kasih Bapak Muhaimin. Tadi ada yang raise hand nih, Kak Yesi. Apakah Kak Yesi jadi bertanya nih? Kayaknya diturunin lagi nih raise hand-nya. Boleh. Maaf. Silakan, langsung saja bertanya. Tapi izin nggak buka kamera ya Mbak? Maaf. Ya, Baik. Ya, terima kasih atas waktunya. Tadi pertanyaannya hampir sama Mbak Rosi tadi. Saya kan produknya ada beberapa macam gitu. Tadi maksudnya saya juga mau nanya soal itu. Apakah bisnis kampanye itu harus dibedakan atau gimana gitu? Karena kan segmentasinya juga mungkin beda-beda. Saya kan produknya salah satunya bawang goreng kan. Kalau bawang goreng segmennya kemana? Terus kalau makaroni yang lainnya itu segmennya kemana? Gimana Pak masukannya? Terima makaroni kasih. Bu ya, makaroni goreng itu. Jadi produk saya ada 3 sebenarnya. Ya, 1 bawang goreng, terus telur gabus keju sama makaroni goreng gitu. Yang paling laku apa Bu? Kalau belakangan ini bawang goreng yang lagi banyak. Berarti Bu gini aja, fokus dulu untuk bawang goreng aja nggak apa-apa. Nanti kan yang penting prosesnya yang dimasukin ikut BSI apa dulu? Bawang gorengnya apa?
Apa? Ya, bawang goreng. Oh ya udah, berarti gini aja Bu. Kita untuk pertama, maksudnya gini, kalau bisnisnya masih sama-sama masih belum, tapi intinya Ibu kan produksi tadi Bu ya? Iya. Produksi itu kata kuncinya Ibu bagaimana capacity and efficiency. Bapak Ibu harus menaikkan kapasitas produksinya dan bagaimana menghemat biaya efisiensinya. Makanya Ibu nanti di bisnis model Kanvas tulis manufaktur, katakanlah kayak gitu. Nah, manufaktur tadi ada kata kunci yang harus di sininya, berarti Ibu harus menaikkan. Ibu produksinya harus banyak lah. Nah, Ibu harus bekerja sama dengan beberapa orang penjual. Kalau memang Ibu fokus di produksi, Ibu kan punya distributor atau punya jualnya di mana. Ibu tinggal fokus aja, jangan mikirin kalau bisa biar mereka yang bikin jualan. Ibu fokus pada produksi terus. Sama dengan model, karena Ibu makaroni produksi, kemudian berapa produksi, Ibu kan berarti fokusnya di produksi sebenarnya. Tapi kalau Ibu pecah-pecah nanti jual ini masih ini, nanti kurang fokus. Tapi lama-lama walaupun sekarang masih dipegang semuanya, lama-lama Ibu arahkan ke fokusnya bahwa Ibu di produksi. Yang produksi tadi Ibu harus menaikkan kapasitasnya dan menghemat efisiensi. Mungkin saran saya untuk sementara itu, tapi bisa Bu dibikin semuanya biar tahu customer segmen saya ini, nanti akan ketemu kan produknya Ibu itu yang paling laku ternyata ini gitu loh. Yang paling diminati konsumen, berarti Ibu akhirnya ketika memang fokus satu produk ternyata udah cukupi, ya udah satu aja difokusin dan diperbesar. Bukan nanti setelah berjalan bisa dilanjutin yang produk lain kan. Iya ya Pak. Jadi fokus dulu kita ke satu produk untuk membesarkan itu dulu gitu. Iya Bu, biar Ibu konsentrasinya ini. Tapi Ibu kan walaupun sama-sama diproduksi sebenarnya nggak begitu masalah sih walaupun bareng karena sama-sama produksi. Tapi Ibu harus cari kerjasama kalau bisa. Kalau bisnis hari ini kan ngomong banyak kerjasama Bu, kolaborasi, berapa ada komunitas, ada beberapa. Ibu bisa bantu jualin ke situ. Jadi Ibu bisa fokus produksi. Walaupun kalau memang Ibu fokus produksi kan Ibu fokus aja, bisa aja. Produksi katakanlah karyawannya produksi bawang, sama-sama goreng dong, makaroni dan lain-lain. Itu bisa aja. Tapi Ibu harus harus cari orang yang paling memudahkan Ibu bisa menjual produk Ibu gitu. Jadi Ibu makin besar, fokus pada produksi, dan kita kerjasama, katakanlah kayak gitu Bu. Ya, kebetulan juga emang saya sudah ada kerjasama juga untuk pemasarannya kan. Kayak di Garut ini ada UMKM bersama gitu, satu kita cuman nyediain produk, terus yang itu yang masarinnya gitu. Terus saya juga ada kayak salah satu e-commerce di Jawa Barat itu yang khusus untuk pegawai Pemdanya kan ada kayak e-commerce gitu. Jadi saya mah cuman nyiapin produk, mereka yang jualinnya. Bagus Bu, itu udah bagus. Berarti Ibu bisa meningkatkan kapasitas tadi. Makanya ketika kita bisnis kita akan fokus pada item satu aja. Ketika memang kita jualan, fokus jualan. Ketika kita produksi, lah kita kan konsentrasinya itu kan kita terbatas ya ketika kadang pengen megang semuanya ternyata pada nggak maksimal. Kalau 1, 2 dan mirip itu bisa dimaksimalkan, ya menurut saran saya untuk sekarang bikin satu dulu. Ibu yang penting udah tahu nanti caranya mengisi beberapa hal, Ibu nanti bisa terapkan di produk yang satu lagi gitu Bu. Iya Pak, terima kasih. Baik Bu, terima kasih. Baik, terima kasih Bang Muhaimin telah menjawab pertanyaan dari Ibu Ros. Oke, terima kasih kepada pemateri kita nih pagi hari ini Bapak M. Muhaimin SIPMA yang sudah menjawab pertanyaan dari audiens yang mungkin masih ada ya beberapa pertanyaan yang belum terjawab, tapi demi efisiensi waktu kita hanya bisa menjawab beberapa pertanyaan yang sekiranya mewakili pertanyaan teman-teman semua. Dan mungkin teman-teman bisa move di grup WA nih buat yang tadi kayak pertanyaannya kok belum dibacain atau aduh masih ada pertanyaan nih, itu bisa banget langsung move di grup WA aja, langsung di drop pertanyaannya di grup WA karena Pak Muhaimin juga join nih grupnya gitu teman-teman. Oke, bisa juga dihubungi Mbak langsung, Japri juga bisa. Oke, wah keren. Jadi bisa Japri tuh, bisa lebih enak mungkin ya bertanyanya, lebih private gitu. Mungkin teman-teman juga bisa lebih enjoy, bisa lebih panjang juga bertanyanya. Oke. Grup yang mana Mbak?
Pak Muhaiminnya di Kenapa? grup A ada nggak? Serius? Nah, kita tutup saja ya teman-teman. Halo Pak Muhaimin. Apakah ada... Unmute tadi, maaf. Oke. Mungkin Iya. ada sesuatu yang Pak Muhaimin mau sampaikan nih di akhir? Sudah Mbak. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semuanya. Kita bisa diskusi, semoga UMKM dan produk-produk kita tambah maju. Saya cuma sharing, dan apabila ada kata-kata yang buruk berkenan dan semoga bermanfaat. Dari saya cukup sekian. Ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hadirin sekalian, demikianlah program mentoring dan coaching bisnis model pada pagi hari ini. Sebelum sesi ini kita akhiri, saya akan mencoba nih meng-highlight poin penting dari kelas pagi ini, yaitu bisnis model merupakan sebuah model dasar nih yang menjelaskan bagaimana sebuah bisnis itu dapat menghasilkan keuntungan. Dan melalui komponen ini, bisnis tidak akan berjalan tanpa arah. Karena mereka sudah mengetahui nih apa produk yang mereka ciptakan, serta target pasar tadi yang akan dituju ya. Dan bisnis model yang bagus tentu akan mendatangkan profit yang besar bagi suatu bisnis itu. Dan walaupun tadi ya kata Pak Muhaimin, walaupun sekarang bisnis kita kecil nih, kita harus meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kita nih untuk menjadikan bisnis kita itu menjadi besar ke depannya. Dan membeli aset yang banyak tentunya Pak ya. Dan satu lagi nih, jangan biarkan bisnis itu mengatur hidup Anda, tapi aturlah bisnis Anda sehingga memberikan hidup yang berkualitas. Keren. By the way, sebelum kita akhiri, mari kita melakukan sesi foto bersama dan saya akan pimpin sesi dokumentasi pada pagi hari ini. Nah, jadi boleh nih teman-teman pada on cam nih. Oke, aku mau lihat satu-satu nih, apakah udah pada on cam. Di slide pertama nih yang udah on cam, ada Kak Ros, Kak Ani, Kak Nova, Kak Retno, Kak Hani, Kak Mariam, Kak Reza. Oke, disusul oleh Kak Sri. Oke, disusul lagi oleh Kak Esti. Ayo teman-teman nih, ada on cam, kita akan melakukan sesi dokumentasi. Jadi di sini ada 2 slide, jadi teman-teman harus tetap senyum aja ya, karena teman-teman nggak tahu nih ada di slide mana. Oke, aku mau hitung ya. Teman-teman semua senyum. 1, 2, 3. Oke, slide kedua. 1, 2, 3. Oke, teman-teman. Sudah nih sesi dokumentasinya. Oke, para hadirin sekalian, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada pemateri, kepada panitia, dan juga seluruh hadirin yang telah berpartisipasi dalam kegiatan program mentoring and coaching bisnis model. Akhir kata, saya Sela Septi selaku moderator undur diri. Semoga kita dapat bertemu kembali di kelas selanjutnya. Terima kasih teman-teman semua. Sehat selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Sela, terima kasih Pak semuanya, Pak Tato. Terima kasih Pak Muhaimin. Ya. Semoga sehat selalu. Amin Ibu. Ya. Ya. Pamit ya semuanya. Ya, terima kasih. Dua jam. 300.000. Jam 9 sampai jam 11. Kok benar? 300.000. Tambah kurus yang ada loh. Ini kalau Zoom dikit, kalau langsung offline langsung ketemu
2 jam 600.000. Udah. Lagi ngidamnya kau kok makan yang sama sampai sekarang. Bank Syariah Indonesia. Cobain serunya aplikasi Bank Syariah Indonesia Mobile yang memudahkanmu untuk menemukan dan berbagi berkah. Lebih mudah investasi emas, berbagi manfaat lewat wakaf, cari lokasi masjid, bahkan lebih mudah buat eksis. Buka rekeningnya juga mudah, bisa di mana aja. Asik kan? Sambil hangout, sambil ngopi cantik, sambil ngapain aja, terserah, nggak pakai ribet. Bank Syariah Indonesia Mobile, sahabat yang menemanimu untuk hidup lebih mudah, lebih berkah.
Syariah Indonesia. Bank Syariah Indonesia. Next Up merupakan sebuah perusahaan training, coaching, mentoring, dan consulting bagi bisnis dan industri yang saat ini berfokus pada pendampingan dan pengembangan UMKM untuk naik kelas dan go digital. Sebagai bentuk komitmen kami, Next Up bersama Bank Syariah Indonesia mempersembahkan program mentoring dan coaching sinergi untuk UMKM melalui pelatihan dan pendampingan bisnis secara terstruktur dan sistematis yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas UMKM dari berbagai aspek. Pembinaan sinergi UMKM terdiri dari tahap 1, pendataan dan asesmen awal, tahap 2, pelatihan dan pendampingan bisnis, tahap 3, asesmen akhir dan awarding, di mana UMKM yang mengikuti program ini akan mendapatkan pembekalan materi sebagai berikut. 1. Business model. 2. Product validation. 3. Digital marketing strategi. 4. Business and product legality. 5. Financial literacy. 6. Islamic business ethic. Program ini didampingi langsung oleh praktisi dan profesional di bidangnya. Seluruh rangkaian program ini gratis dengan bonus, coaching oleh certified coach, konsultasi bisnis selama 1 bulan, dan bantuan dana usaha bagi peserta terbaik. Next Up dan Bank Syariah Indonesia bersama sinergi UMKM mewujudkan UMKM naik kelas dan go digital.